Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian i'lam ketahuilah anna maratibal qiblati bahwasanya tingkat kedudukan arah kiblat itu arba'atun, ada 4 tingkatan. Memahami tentang arah kiblat itu 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, mengetahui biha dengannya, yakni dengan arah kiblat. Binahwi, dengan seumpama ru'yatin, yaitu melihat secara langsung. As-saniyatu, yang kedua, cara meyakini arah kiblat itu khabaru siqatin, mendapatkan berita yang bisa dipercaya, an ilmin, dari orang yang mengetahui. Kaqaulihi, seperti ucapan orang yang mengetahui, ana syahadtul qiblata, aku telah menyaksikan atau melihat arah kiblat. Hakadha, demikianlah. Wa fi maknahu, dan pada makna yang dimaksudkan, nahwa baitul ibrati, seperti umpamanya menggunakan alat namanya baitul ibrah, alat penunjuk arah, apa namanya? Kompas. Kalau dulu, orang dulu bilangnya pandom. Pandom, sekarang kompas. Al-ma'rufi, yang cukup dikenal. As-salisatu, yang ketiga, al-ijtihadu, dengan cara ijtihad, berkeyakinan. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, fil idahi, di dalam kitab namanya al-idah, wala yasihu, dan tidak sah al-ijtihadu, orang yang berijtihad, illa, kecuali bi adillatil qiblati, dengan cara mencari kejelasan tentang petunjuk arah kiblat. Wahia, dan dia kasiratun, banyak, aqwaha, yang paling kuat untuk mengetahui arah kiblat, yaitu al-kutubu, dengan mengetahui arah kutub utara dan selatan. Wa ad'afuha, dan yang selemah-lemahnya ar-rihu, mengetahui arah kiblat lewat hembusan angin. Intaha, selesai. Ar-rabi'u, yang keempat, taqlidul mujtahidi, mengikuti orang yang berijtihad, mengikuti orang yang berpendapat dengan yakin. Wahuwa, dan taklid yang seperti ini, qabulu qawlihi, diterimanya ucapannya. Wa ya'tamidu, dan bersandar, ikhbaru sahibil baiti, dengan berita dari si pemilik rumah. Umpama kita mau sholat, sedang namu, dikasih tahu arah kiblatnya oleh pemilik rumah. In alima, apabila si pemilik rumah itu tahu, annahu yukhbiruhu, bahwasanya dia mengkhabarkannya, an ilmin, dengan pengetahuan. Ka'an yakula, seperti misalnya dia mengucapkan lahu, padanya, min aina ja'a laka annal qiblata hakadha, dari mana kamu mendapati berita bahwa arah kiblat itu seperti ini? Fayaqulu, lalu dia menjawab, harartuha alal kutubi, yaitu aku memeriksanya lewat arah kutub utara dan selatan. Au syahadtul ka'bata, atau saya menyaksikan sendiri tentang Ka'bah, masalan umpamanya. Amma idza akhbarahu, adapun apabila yang mengkhabarkan itu an ijtihadin, dari ijtihad atau pendapat sendiri, fala yajuzu, maka tiada diperbolehkan takliduhu, mengikutinya kepada orang yang berijtihad tetapi tidak menggunakan dalil yang kuat. Bal, akan tetapi, la budda, harus, min ijtihadihi, dari ijtihadnya sendiri atau keyakinannya sendiri. Wa kadza, dan demikianlah, lau qala, seandainya orang berkata al qiblatu hakadha, kiblat itu ya
seperti ini di sini. Walau lam ya'lam, sekalipun dia tidak mengetahui haluhu, keadaannya. Hal huwa alimun, apakah dia orang yang mengetahui, au mujtahidun, atau dia berijtihad sendiri. Fala buddha, maka harus min ijtihadis sa'ili, dari mengikuti ijtihad orang yang bertanya. Bapak-bapak, ibu dan saudara, ini tentang mengetahui arah kiblat. Bahwa kita sholat itu dalam niat sholat ada kalimat mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblat yang dimaksud itu apa? Yaitu Ka'bah. Kalau orang Mekah itu kiblatnya wajib ke Ka'bah, karena Mekah masih sekitar Ka'bah. Kalau orang luar Mekah, seantero wilayah Arab sana, maka setidaknya kalaupun tidak bisa persis ke arah Ka'bah, yaitu arahnya Masjidil Haram. Masjidil Haram kan lebih luas, kalau Ka'bah kan cuma sekotak gitu. Arahnya Masjidil Haram. Makanya kemudian pemerintah Saudi Arabia membuat jam gadang. Kalau orang Padang jam gadang. Kalau di Arab sana dibikin tower tertinggi kota Arab, kemudian dibuat jam tertinggi supaya dari arah kejauhan orang tahu arah kiblat, arah Ka'bah atau arah Masjidil Haram. Kalau orang luar Jazirah Arab seperti kita misalnya Indonesia, maka tidak wajib persis menghadap ke arah Ka'bah, karena semakin jauh tempat kita dari Ka'bah, semakin sulit untuk memposisikan persis menghadap ke Ka'bah. Maka yang penting masih menghadap ke arah Makkahul Mukarramah, ya, masih menghadap ke arah Mekah, ya. Sehingga seperti masjid kita ini, apakah arahnya persis ke Ka'bah atau belok-belok dikit, itu masih dibolehkan. Belakangan banyak masjid-masjid yang posisi kiblatnya dirubah, ya, sesudah menghadirkan orang Kementerian Agama bagian pengukuran jihadul kiblat. Begitu diukur, nggak taunya lurusnya ke Yaman, misalnya gitu ya, atau ke Mesir gitu. Akhirnya dirubah, diposisikan. Kita kalau mau ya bisa, tinggal telepon orang Kementerian Agama yang membidangi tentang jihadul kiblat, arah kiblat, nanti hadir lalu diukur. Ya, mengukurnya ya pakai alat. Apa pakai meteran, ya berapa juta meter. Ukurnya pakai alat. Sekarang alatnya canggih. Ya, cukup dengan alat-alat yang ada, disetel, kemudian diperlihatkan jarak jauhnya Ka'bah, lalu diukur sudutnya berapa, kemudian baru diposisikan. Ada beberapa masjid mushola di wilayah kita Palmerah ini yang sudah mengikuti arah kiblat dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Masjidnya nggak usah dibongkar, posisi karpetnya aja dibelokkan. Ya. Kalau masjidnya dibongkar, wah repot. Siapa yang mau mendanai? Kalau tidak ada yang menyelisihi, ya nggak ada masalah, udah selesai gitu. Tapi kalau ada yang menyelisihi, itu nanti jadi perdebatan yang berkepanjangan. Di sekitar kita aja ada yang imam itu kalau dia ngimamin posisinya agak miring ke kanan. Ya, makmumnya lempeng ngikutin karpet, imamnya miring ke kanan. Nah, ini nggak tahu nih yang benar imamnya apa makmumnya.
Ada juga makmum yang berkeyakinan ini kalau lempeng begini saya nggak pas, miring tuh. Jadi yang lain lempeng, dia miringnya. Begitu sujud tabrakan sama sebelahnya. Ya Pak, kompas Pak. Bel kompas. Kompas ya. Nah, secara tradisional di sini dijelaskan ada 4 cara untuk mengetahui tentang arah kiblat. Pertama, ya tahu bahwa kiblat itu ke sana, ya sudah yakin ke sana. Cara yang kedua yaitu lewat informasi yang dipercaya dari orang lain yang tahu. Ya, misalnya kita di kampung orang, ya kita mau sholat, ya ada itu di YouTube ya. Ini kan udah ada karpet begini, ya. Cuman karena masjidnya besar, dia sholat di posisi ruang tertentu, jadi dia berdirinya di sini, ngadepnya ke sono. 2 rakaat sholat, ada anak kecil yang nepuk-nepuk pundaknya. Pak, pikir dia, ini anak kecil ngapain ganggu orang sholat aja. Ya, Pak, kiblatnya salah, sampeyan ke timur bukan ke barat. Baru dia berhenti. Begitu dia, oh iya, no, yang depan sono ngadep ke sono semua. Nah, itu kadang terjadi seperti itu. Berarti kita mengetahui lewat orang lain. Lewat orang lain yang informasinya akurat. Yang ketiga, jihad. Kita ada di satu daerah yang jauh dari masjid, yang kita tidak tahu persis arah kiblat. Nah, kalau kita misalnya mau sholat, ya tahu zuhur, tahu asar, itu nih ijtihad aja ini. Sekarang musim kemarau, kira-kira matahari posisi agak ke utara, apa tengah, apa ke selatan. Wah, agak ke utara, berarti ini kiblatnya ke sana nih, agak mencong ke arah matahari. Nah, itu namanya jihad sendiri. Ijtihad sendiri. Nah, caranya kalau misalnya dia mau ijtihad sendiri, itu paling tidak tahu arah utara selatan. Karena arah kiblat di Indonesia itu arah barat, kemudian berbelok ke kanan sekiranya 15 atau 20 derajat. Jadi apa kalau barat utara itu apa namanya? Barat laut apa barat daya? Barat daya. Udah pada lupa kali ini ya. Barat laut, kalau barat ke selatan barat daya ya. Gitu ya. Ya. Karena lautnya lebih dekat ke utara. Nah, itu posisinya seperti itu. Ya, sekitar 20 derajat ke arah kanan. Itu kalau posisi kita lurus ke barat. Nah, kalau posisi kita udah mencong, ya, berarti ya tinggal diposisikan aja sesuai dengan kondisinya. Kalau dekat kuburan rada lumayan, ya, tinggal lihat posisi kuburan aja. Ya. Kuburan kan timur barat tuh, utara selatan. Nah, kita tinggal agak mencong dikit. Ternyata sekarang kuburan juga pada melencong-melencong. Karena sudah penuh. Ada namanya rasdul kiblat. Rasdul kiblat itu pada setahun 2 kali, pada bulan tertentu di tanggal berapa, tuh saya kadang-kadang suka kasih informasi. Kalau tidak salah di bulan Maret sama bulan Juli gitu. Itu nanti tanggal berapa, itu posisi jam 5 sore, itu persis matahari ada di atas Ka'bah. Jam 5 sore wilayah kita, itu matahari persis ada di atas Ka'bah. Itu namanya rasdul kiblat. Nah, tinggal kalau kita mau mengukur, cari tempat yang ya longgar, yang kira-kira matahari tidak tertutup, nanti kita lihat bayangannya
Nah, ketika kelihatan bayangannya, oh berarti sudut kiblat sekian. Itu bisa dengan cara seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu taqlidul mujtahid, ngikutin pendapat orang. Ya, ngikutin pendapat orang. Ya kayak kita di sini, ya udah karena dari awalnya kiblat kita masjid ini seperti ini, ya sudah kita ngikutin aja. Itu tata cara kita untuk mengetahui arah kiblat. Kan tidak semua orang punya pandol, tidak semua orang punya kompas. Kalau dulu-dulu tuh ada sejadah yang ada kompasnya kecil ya. Nah, sekarang mungkin karena zaman sudah canggih, jadi tidak perlu lagi kompas, karena di handphone juga kita bisa melihat sudut kiblat itu di mana, tinggal disetel aja. Nah, itu namanya ijtihad, pendapat ya, tapi pendapat yang ada dasarnya. Kita lanjutkan. Wal khamisu, dan yang kelima tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang kelima dukhulul waqti, yaitu sesudah masuk waktu. Kalau orang sholat belum masuk waktu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ai ma'rifatu dukhulihi yaqinan aw dhannan bil ijtihadi, yaitu mengetahui masuknya waktu secara yakin atau secara dhanni, secara prasangka, bil ijtihadi, dengan ijtihad, pendapat dia yang kuat. Summa, kemudian faman, maka siapa orang sholat yang sholat biduniha, dengan tanpa meyakini akan telah masuk waktu, bi an hajama, dengan cara nekat ya, ini yakin udah masuk waktu ini, wa shalla, dan dia sholat, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kalau kita pakai prasangka sudah masuk waktu atau belum, tapi tidak ada landasan keyakinan, kemudian kita sholat, maka lam tasihha sholatuhu, sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun sudah ada pada waktunya. Li'adami syarti, sebab ketiadaannya syarat yang dimaksud. Ketiadaannya syarat keyakinannya bahwa sudah masuk waktu sholat. Bi khilafi, berbeda, ma law shalla bil ijtihadi, ya, apa-apa yang apabila orang sholat dengan cara ijtihad, summa, kemudian bayyana, dia menjelaskan, anna sholatahu, summa bayyana, summa tabayyana, kemudian nyata, anna sholatahu, bahwasanya sholatnya kanat adalah qoblal wakti, belum masuk waktu, fa innahu, maka sesungguhnya, in kana, apabila ada alaihi padanya, faitatun, ya, terlewatkan, min jinsiha, dari jenisnya, waqa'at anha, waqa'at, maka terjadi atau jatuh, anha, daripadanya. Wa illa, dan apabila tidak, waqa'at, maka terjadi sholat baginya, lahu, baginya, naflan mutlaqan, sebagai sholat sunnah secara mutlak. Jadi kita sholat harus mengetahui waktu. Ya, kalau kita di kampung kita sendiri, ya, dengar azan, ya, tiap masuk waktu sholat ada panggilan azan. Tapi kadang-kadang mungkin karena kita baru bangun tidur, terus jam dinding mati, ya, kok udah sepi, nggak ada suara-suara dari masjid, ini sudah waktu atau belum? Yakin aja dah sudah waktu, ya.
Terus begitu dia sholat baru dengar adzan, ya. Ya. Dia sholat jam 11, sholat duhur, ya. Karena jam mati, nggak ada suara-suara, dia bangun tidur, terkaget, udah langsung ambil wudhu, dia sholat. Nggak lama dengar adzan duhur, maka tidak sah sholat baginya, ya. Sholatnya itu tidak terhitung sudah melaksanakan sholat duhur. Wa illa waqa'at lahu naflan mutlaqan. Kalau memang tidak sah sebab belum masuk waktu, maka yang dikerjakan itu menjadi sholat sunnah mutlak. Jadi nilainya sholat sunnah, ya. Berarti dia wajib sholat lagi, ya, sholat lagi. Falau kana, maka apabila ada yusalli, sholat seseorang as-subha, sholat subuh, kulla yaumin tiap hari, bil ijtihadi, dengan ijtihad muddatan selamanya, summa kemudian tabayyana, ternyata baru nampak, baru kelihatan, annahu bahwasanya dia kana adalah shallahu, sholat baginya, fi kulli yaumin, pada tiap harinya, fi tilkal muddati, pada kesempatan itu, pada keadaan itu, qoblal waqti, ya, ternyata belum masuk waktunya, lam yajib, maka tidak wajib, alaihi kepadanya, illa qada'u subhil yaumil akhiri faqat, kecuali dia hanya mengqadha, ya, salat subuh hari yang terakhir saja. Lianna subha kulli yaumin, karena bahwasanya salat subuh tiap hari, yaqa'u, yang dia berada, anil ladzi qablahu, yang ternyata belum masuk waktu, wa subhul yaumil awwali, dan subuh hari yang pertama, waqa'a naflan mutlaqan, maka jatuh salat sunnah mutlak. Wa sahha, dan boleh ada'u niyati qada'in, melaksanakan niat mengqadha, wa aksuhu, dan sebaliknya, haitsu kana jahilan bil hali, sekiranya dia itu bodoh pada keadaannya, artinya tidak tahu persis pada keadaannya bahwa ternyata belum masuk waktu. Jadi kita hidup di kampung yang tidak ada masjid, tidak ada mushola. Ada nggak kira-kira di Indonesia? Ya mungkin ada, ya, di daerah terpencil atau daerah yang mayoritas non muslim, kita ada di situ. Masjid nggak ada, musola nggak ada, ya, panggilan azan nggak pernah terdengar, ya. Ya. Terus pokoknya sholat subuh itu ngikutin jam aja. Nah, jam 4 ya udah subuh, saya sholat gitu. Terus gitu. Nah ternyata subuhnya jam 4 lebih seperempat. Berarti selama ini dia sholat subuh belum masuk waktu subuh. Kalau sudah berhari-hari dia baru tahu bahwa sholat subuhnya dia belum masuk waktu subuh, maka boleh tidak diqadha, boleh tidak diqadha, ya, karena faitatan min jinsiha, ya, karena sudah lewat waktunya, boleh tidak diqadha, dan yang diqadha cukup subuh yang terakhir, ya, subuh yang terakhir pagi tadi, karena baru tahunya siang ini misalnya, pagi tadi diqadha. Nah kalau diqadha berarti sholat subuhnya yang tadi jam 4 itu masuk kategori sholat sunnah secara mutlak, ya, sholat sunnah. Nah subuh-subuh yang lain karena sudah lewat waktu, ya sudah, nggak mesti diqadha. Tapi di sini dikatakan apabila dia ingin mengqadhanya, ya, dia baru tinggal di tempat itu seminggu, selama seminggu ternyata subuhnya belum waktunya. Kalau misalnya dia mau mengqadha,
maka berarti sholat subuhnya yang sudah dikerjakan kemarin-kemarin juga terhitung sholat sunnah. Karena bahwa agama ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita dalam beragama itu yang ringan. Dan Allah tidak menghendaki kita dalam beragama yang susah. Contohnya dalam hal sholat, orang perempuan lagi haid, dia ninggalin sholat, sholatnya wajib diqodho enggak? Wajib diqodho enggak? Enggak, iya. Tapi kalau pada waktu puasa bulan Ramadan perempuan haid, berarti ninggalin puasa, wajib diqodho enggak? Wajib. Kenapa kok beda? Giliran sholat enggak wajib diqodho, giliran puasa wajib diqodho. Karena kalau sholat ya dikerjakannya tiap hari, kemudian jumlah yang ditinggalkan menjadi banyak, maka itu memberatkan. Misalnya perempuan haid seminggu, berarti dalam waktu seminggu dia mengqodho sholat terus ya. Dan setiap bulan terjadi. Sementara kalau bulan Ramadan setahun hanya satu kali dalam satu bulan ya. Artinya ada waktu-waktu lain yang bisa dia berkesempatan untuk mengqodho puasa dan tidak mendobelkan dengan pekerjaan puasa yang lain ya. Kalau sholat kan misalnya mengqodho kan jadi double terus ya. Itu salah satunya bahwa Allah menghendaki kita dalam beragama itu yang mudah, tidak dalam kesulitan. Mana tadi? Falau kana yusalli subha kulla yawmin bil istihadi muddatan summa tabayyana annahu kana sallahu fi kulli yawmin fi tilkal muddati qabla al waqti lam yajib alaihi illa qada'u subhil yaumil akhiri faqat. Tidak wajib membayar kecuali subuh yang terakhir saja. Lianna subha kulli yaumin yaqa'u 'ala alladhi qablahu wa subhul yaumil awwali waqa'a naflan mutlaqan. Ya, subuh yang dikerjakan itu yang diterima, subuh yang belum waktunya berarti dianggap salat sunnah. Wa sahha ada'un bi niyyati qada'in wa 'aksuhu. Dan boleh orang salat adaan dengan niat qada'an atau sebaliknya. Haitsu kana jahilan bil hali, kalau dia memang tidak tahu keadaannya. Kita sholat subuh, kok kayaknya udah rada siang nih, nah biarin aja dah, niatnya qada'an karena kesiangan misalnya. Ternyata masih ada waktu subuh ya. Sekarang kalau subuh jam 4:04, habisnya waktu subuh jam berapa? Ya, jam 5:27 Isyraq ya. Jadi kalau jam 5:04 ya masih bisa sholat subuh. Jam 5:20 masih bisa ya, tapi kalau 5:30 berarti sudah Isyraq ya, sudah keluar matahari untuk sekarang ya, karena kan nanti kan bergeser ya. Subuh itu ya, waktu sholat itu kalau menghitungnya pakai jam pasti ada pergeseran ya. Sekarang subuhnya lagi gasik, maka kalau orang-orang yang tidak terbiasa ya bangun pagi ya, seringan subuhnya pada lewat kesiangan ya. Falau dhanna, maka apabila orang menyangka khuruja waqtiha li ghaimin wa nahwihi ya, orang menyangka setelah keluar dari waktu salat yang dimaksud li ghaimin karena mendung, wa nahwihi dan sejenisnya, fanawwaha qada'an, maka boleh dia niatnya qada'an. Salat niatnya qada'an, ternyata
masih ada pada waktu sholat, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, boleh. Fatabayyana, maka jelas baqa'uha, ya, tetap adanya waktu yang dimaksud, baqa'uhu, pada tetap adanya waktu yang dimaksud. Au dhanna baqa'uhu, atau menyangka waktunya masih ada, fanawaha, maka dia niat dalam sholat itu adaan, niatnya adaan, fatabayyana khurujuhu, ternyata sudah keluar dari waktu sholatnya. Sahha, maka sah, listi'mali ahadihima, dalam melaksanakan pada keduanya, bimaknal akhari lughatan, dengan makna yang lain secara lughah, secara bahasa. Niat adaan, ternyata waktunya sudah kelewat. Fa in kana aliman amidan, tapi apabila orang itu mengetahui bahwa waktu itu sudah habis, jam 6 kurang seperempat dia baru sholat subuh, dia tahu bahwa waktu subuh sudah habis, amidan, dia sengaja niat adaan, lam yasihha, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Litala'u bihi, karena bermain-mainnya dia, ya, dalam melaksanakan sholat. Udah tahu waktunya udah habis, niatnya adaan, ya, padahal tahu persis waktu subuh sudah habis atau waktu-waktu sholat yang lain sudah habis, tapi dia niatnya adaan. Itu namanya tala'ub, ya. Sholatnya dibuat main-main, ya, dibuat sendaguro. Na'am, iya, in qasada bidzalikal ma'na lughawi lam yadurra, apabila orang menyengaja dengan maksud makna secara bahasa, maka lam yadurra, tidak mengapa. Artinya memang nggak tahu kalau waktunya sudah habis, tapi kalau tahu waktunya sudah habis, niatnya adaan, berarti main-mainin sama sholat. Summa, kemudian i'lam, ketahuilah, anna maratiba ma'rifati dukhulil waqti salasatun, bahwasanya tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu ada 3. Al-ula, yang pertama, al-ilmu binafsihi, orang itu mengetahui dengan sendirinya, atau bi ikhbari siqati, dengan berita yang bisa dipercaya, ya. Dia tahu persis bahwa sudah masuk waktu sholat, atau ada yang ngasih tahu bahwa sudah masuk waktu sholat. An mu'ayanatin, dengan mentakyinkan, dengan kenyataan, au bi ru'yatil mazawili, atau sebab telah melihat zawal, bergesernya matahari ke arah barat, khususnya untuk sholat zuhur, as-sahihati, yang sahih. Wal manakibis sahihati, dan dengan melihat bintang-bintang yang sahih, karena bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui hitungan tahun dan perhitungan angka-angka, termasuk mengenali tanda waktu. Ya, kalau kita mah nggak paham, nih yang paham orang-orang yang di laut, ya. Pelaut itu tahu nih bintang ini di sana wayah jam sekian, kemudian posisi di sana berarti arah baratnya mana, arah timurnya mana, gitu. Ya. Dulu, sekarang juga pakai kompas, ya, pakai alat. Wasa'atil mujarrabati, dan tahu persis masuk waktu sholat karena melihat jam yang teruji. Jamnya nggak lelet, ya. Jamnya nggak mati, mungkin jam tangan, mungkin jam dinding, ya. Ya, kan jam dinding itu kalau baterainya sudah mau habis kan, sekonnya kan naik turun doang gitu, nggak muter. Itu namanya tidak mujarrabat, ya. Wa baitil ibrati, dan melihat waktu lewat ibrah, baitul ibrah, kompas, alat bukan arah petunjuk kiblat, tapi arah
sudah masuk arah menentukan waktu. Li'arifin bihi, bagi orang yang mengetahui tata cara menggunakannya. Wa fi ma'nahu, dan pada makna yang dimaksud, adzanul muadzini al-arifi fi sahwi, yaitu adzannya orang yang berazan yang dia mengetahui waktu karena keadaan waktu yang cerah. Ini zaman dulu nih. Zaman dulu kecil saya itu kalau kita sholat Jumat itu kan dari jam berapa, jadi awal-awal sebelum zuhur itu beduk bunyi terus kan. Nah itu tukang nabuh beduk itu mundar-mandir ke depan masjid, balik lagi ke beduk, balik lagi ke depan masjid, karena ternyata depan masjid itu ada bangunan tembok yang sedada itu, lalu ada besinya, dan itu tidak boleh terhalang, karena nanti akan menjadi tanda waktu. Kalau besi ini bayangannya hilang karena matahari pas di tengah, baru dia buru-buru ngambil tabuh beduk lagi, beduk yang terakhir, namanya beduk benggen. Benggen apa banggen? Iya, itu kalau biasanya dreng 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 dreng, tapi kalau sudah masuk waktu dreng 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 rotok rotok dreng dreng dreng, itu. Ada ngalami nggak begitu? Ya, di kampung, di kota mah nggak ketemu ya. Mungkin dulunya di Jakarta juga begitu. Nah itu namanya ru'yatuz zawalis sahihah atau yu'rafu adhanul muadzin al-arif bis sahwi. Lah itu kalau cuacanya lagi cerah. Lah kalau pas Jumatan cuacanya mendung atau hujan, itu gimana coba? Maka dengan perkiraan yang diistikmalkan, disempurnakan, pakai ilmu kira-kira. As-saniyatu, yang kedua, al-ijtihadu biwirdin min Qur'anin aw darsin aw mutala'ati ilmin, yaitu ijtihad dengan berzikir, berwirid membaca Quran, atau dengan belajar atau mutalaah ilmu, au nahwi dzalika, atau yang sepadan dengan itu, kakhiyatotin, seperti menjahit, wa sauti dikin, seperti mendengarkan suara ayam jago, au nahwihi, atau sejenisnya, kahimarin, seperti suara ringkiknya keledai, mujarrobin, yang teruji. Nah ini dulu-dulu banget kali ya. Iya, dulu-dulu banget kan pakai cara seperti itu. Dengerin dulu adzan, dengerin dulu suara ayam berkokok, karena itu mendekati masuk waktu subuh, atau mendengarkan ringkikan himar ya, atau misalnya ocehan burung-burung yang di kebun, itu menandakan atau perkutut atau burung ceruk cuk-cuk, biasanya begitu. Iya, tahun 50-an ya. Wa ma'nal ijtihadi bidzalika, dan makna ijtihad yang dimaksud, udah diambil kitabnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.